Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rasya Alvin Darmawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan menggunakan interrupt dalam microcontroller ATmega 8535. Tujuan praktikum ini yaitu menjelaskan fitur interrupt dalam microcontroller, lalu mengetahui dan memahami bagaimana memogram microcontroller untuk menjalankan interupsi pada saat program utama dijalankan. Oke, apa sih interrupt itu? Interrupt adalah kondisi di mana pada saat program utama dieksekusi atau dikejarkan oleh CPU kemudian tiba-tiba berhenti untuk sementara waktu karena ada rutin lain yang harus ditangani terlebih dahulu oleh CPU. Setelah selesai mengerjakan rutin tersebut, CPU kembali mengerjakan instruksi pada program utama. Jadi pada ATmega 8535 terdapat 3 port interrupt, yaitu port D2 external interrupt 0 ya, atau INT 0, kemudian port D3 PD3 external interrupt 1 INT 1, kemudian port B2 external interrupt 2 INT 2. Oke, kemudian ini untuk register-registernya jadi baca sendiri. Nah, kemudian untuk prosedur kerjanya kita akan menggunakan satu interrupt, kemudian menggunakan 3 interrupt secara bersamaan. Untuk yang satu interrupt sendiri kita akan mencoba 4 mode. Yang pertama mode falling edge, kemudian mode rising edge, lalu any change, dan yang terakhir low level. Untuk yang 3 interrupt sendiri kita hanya menggunakan mode falling edge. Oke, kita ikuti langkah percobaannya. Hubungan port C pada main system dengan soket jumper output pada trainer, dan port D2 atau INT 0 dari minimum system ke soket IS1 pada trainer. Jadi seperti ini rangkaiannya yang telah saya buat. Oke, kita kembali ke job sheet, lalu membuka program CodeVision AVR, kemudian buat project baru pada tab eksternal. Oke, centang yang tentel, lalu pilih mode falling edge dan set portnya sebagai output. Oke, caranya jadi bisa lewat ini, bisa lewat wizard, dan ke code wizard, atau file new project. Ini kita klik yes. Sebentar, kita tunggu. Nah, ini lalu kita pilih chipnya ATmega 8535, lalu setting portnya, portnya kita atur sebagai output, lalu centang INT 0, kemudian kita pilih mode falling edge, lalu setelah itu ini klik generate program save and exit. Karena saya sudah membuat programnya, jadi ini kita close saja. Oke, yang pertama kita coba falling edge. Seperti biasa, kita inisialisasi library-nya terlebih dahulu, include mega 8535.h, kemudian delay.h. Lalu ini untuk program eksternal interrupt-nya seperti ini. Port C 0B101010, atau bisa juga dituliskan 0x55, kemudian port C 90B11111 sampai 8 bit atau 0xFF. Kemudian untuk external interrupt-nya, inisiasi external interrupt. Untuk GICR-nya INT1 kita beri nilai 0, kemudian untuk INT0 kita beri logika 1, kemudian INT2 kita beri logika 0. Kenapa INT0 kita beri logika 1? Karena kita menggunakan ini pada PD port D2 atau INT0, maka kita beri logika 1. Kemudian untuk MCUCR-nya, sebentar kita klik job sheet. MCUCR, nah ini interrupt 0. Untuk kondisi falling edge, ISC01 berlogika 1, kemudian ISC00 berlogika 0. Nah, ini
ini ISC 01 berliga 1, ISC 00 berliga 0, yang lainnya kita biarkan 0. Kemudian MCUC SR ISC 2 kita beri logika 0 juga. Yang untuk GIFR nya juga sama, untuk INTF F0 kita beri logika 1, dan INTF 2 0, INTF 1 0. Oke, kemudian ini untuk program utamanya. Lalu ini untuk global enable interrupts. Oke, langsung saja kita build. Kita cari file hex-nya. Ini falling edge. Oke, kita run. Nah, jadi untuk kondisi falling edge, interupsi akan dijalankan ketika dari logika 1 kemudian berubah ke logika 0. Maka interupsi akan dieksekusi atau dijalankan. Oke, kita kembali ke rangkaian. Nah, ini push buttonnya masih berlogika 0. Kemudian kita tekan. Nah, setelah saya tekan ini setelah berlogika 1, kemudian saat saya lepas push buttonnya akan berlogika 0, maka interrupt akan dijalankan. Nah, seperti berikut. Outputnya berupa LED 8 bit yang akan nyala seperti program yang telah kita buat. Oke, kemudian kita lanjutkan ke mode Rising Edge. Ini Rising Edge programnya sama, hanya bedanya terdapat pada inisialisasi eksternal interrupt seperti tadi. Yang ini sama. Kemudian untuk MCUCR-nya untuk kondisi Rising Edge ISC 01 berlogika 1, ISC 00 diberi logika 1. Ini ISC 01 berlogika 1, kemudian ISC 00 berlogika 1 juga. Langsung aja kita build. Oke, kita cari hex-nya. Trap 1 Rising Edge ya. Maaf, kepencet tadi. Oke, kita run. Nah, untuk kondisi Rising Edge sendiri, interupsi akan dijalankan ketika dimulai dari logika 0 akan berubah ke logika 1. Maka interrupt-nya akan dijalankan. Jadi ini masih logika 0. Lalu kita tekan akan berlogika 1. Nah, maka interupsi akan dijalankan. Kita tunggu. Lalu akan kembali lagi ke program utamanya. Oke, jadi seperti itu untuk kondisi Rising Edge dari logika 0. Kemudian setelah kita tekan push buttonnya akan berlogika 1 dan interupsi akan dijalankan. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke kondisi any change AC ya. Untuk programnya sama, program interrupt 0-nya sama, yang berbeda hanya pada external interrupt inisialisasi. Untuk kondisi any change atau any logical change, untuk ISC 01 berlogika 0, untuk ISC 00 berlogika 1. Seperti ini, ISC 01 berlogika 0, kemudian ISC 00 berlogika 1. Kita build. Oke, kita cari hex-nya. Any change.
Oke, jaran. Pada kondisi any change, interrupt akan dijalankan ketika dari logika 0 berubah ke logika 1, kemudian interupsi akan dijalankan lagi dari logika 1 ke logika 0. Jadi ketika dari logika 0 naik ke logika 1, interupsi dijalankan, kemudian dari logika 1 ke logika 0, interupsi akan dijalankan kembali. Oke, push button masih berlogika 0, kita tekan maka akan berlogika 1. Kita lihat apakah interupsi akan dijalankan. Nah, ketika berlogika 1, interupsi akan dijalankan. Ini masih saya tekan. Kemudian jika saya lepaskan akan berlogika 0 dan interupsi akan dijalankan kembali. Nah, interupsi sudah dijalankan kembali. Oke, seperti itu untuk kondisi any change. Lanjut ke mode low level. Sama programnya, bedanya hanya pada external interrupt inisialisasi. Kalau pada low level itu ISC01 berlogika 0, ISC00 juga berlogika 0. Ini 0 ISC01, kemudian 0 ISC00. Yang lainnya sama saja, kita build ya. Oke, kita cari hexnya. Tab 1 low level. Gitaran. Nah, untuk kondisi low level, program akan dijalankan ketika interupsi akan dijalankan ketika berlogika 0. Jadi dari logika 0, dari logika 1 ke 0, maka interupsi akan dijalankan. Ini sama seperti kondisi falling edge, tapi ya terdapat bedanya. Oke, langsung saja. Ini masih berlogika 0 ya. Interupsi akan dijalankan ketika push button kita tekan lalu kita lepaskan. Nah, interupsi akan dijalankan saat berlogika 0. Masih seperti itu, kita tekan lagi. Ketika saya lepas, push button akan berlogika 0, maka interupsi akan dijalankan. Nah, seperti itu kondisi low level. Oke, lanjut ke menggunakan 3 interrupt. Nah, untuk 3 interrupt seperti ini rangkanya. Port B2 kita sambung ke IS1, kemudian port D3 atau INT1 kita sambungkan ke IS1 juga. Kembali lagi. Jadi ini kita tuliskan sama seperti job sheet. Oke, seperti ini. Ini untuk program external interrupt 0. Kemudian ini untuk INT1 dan ini untuk program INT2. Oke, untuk external interrupt inisialisasi masih sama. Untuk ISC01 pada kondisi falling edge berlogika 1, untuk ISC00 berlogika 0. Ini kita build. Oke, kita cari file hexnya. Ini 3 interrupt.
ini kita run. Sama untuk kondisi falling edge, interupsi akan dijalankan ketika dari logika 1 turun ke logika 0 atau berubah ke logika 0. Untuk programnya akan dijalankan berurutan mulai dari INT0, INT1, dan INT2. Oke, ini kita tekan akan berlogika 1, kemudian dilepaskan akan berlogika 0, maka interrupt akan dijalankan. Seperti itu. Kita tunggu. Interupsinya akan dijalankan berurutan mulai dari INT0, INT1, kemudian yang terakhir INT2. Lalu setelah interupsi selesai, maka program utama yang akan dieksekusi. Ini sudah selesai, jadi seperti itu simulasi interrupt kali ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.